Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Enrico. Saya berasal dari jurusan S1 Kewirausahaan dengan NIM 235321011. Dan kebetulan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang saya kerjakan di makalah saya tentang financial technology. Nah, kebetulan saya mendapatkan tentang QRIS karena inovasi yang rata-rata kita terapkan dalam financial technology di UMKM yang kita bantu itu rata-rata merupakan sistem pembayaran melalui QRIS. Nah, kan pasti kita tuh kayak bertanya-tanya sih, kayak apa sih itu QRIS? Nah, QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah sebuah sistem pembayaran digital yang mana menggunakan teknologi QR Code. QRIS di Indonesia merupakan standar QR yang diadopsi untuk sistem pembayaran digital termasuk dalam ranah financial teknologi atau fintech. Nah, ini saya sempat merangkum beberapa penjelasan sistem pembayaran QRIS dalam financial teknologi. Yang pertama ada QR kode standar. QRIS mengadopsi standar QR code untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses pembayaran QR code. QR code ini dapat dihasilkan dan dibaca menggunakan perangkat smartphone atau perangkat lainnya yang dilengkapi dengan kamera. Jadi rata-rata sekarang kalau kita mau bayar kayak pakai QR scan, kita bisa pakai Dana, M-Banking, BCA, M-Banking, bank-bank manapun biasanya sudah ada kayak QR scan. Itu bisa membayar menggunakan QR code, scan saja. Jadi itu kayak sangat mempermudah dan meningkatkan mobilitas kita, kayak mempermudah. Yang kedua ada interoperabilitas. Nah, QRIS dirancang agar bersifat interoperable, artinya dapat digunakan oleh berbagai penyedia layanan perbayaran dari bank, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa perlu menggunakan QR code yang berbeda-beda untuk setiap penyedia layanan. Jadi kalau QRIS ini kita nggak perlu kayak semua bank tuh bisa kalau cuma pakai QR satu aja. Kalau dulu tuh sempat saya pernah tahu QR untuk pembayaran Shopee Pay beda, OVO beda, BCA beda. Jadi kayak terlalu kesannya terlalu rame dan kurang efisien. Nah, akhirnya QRnya QRIS ini sendiri itu mulai menginovasikan dirinya, gimana kalau kita itu bikin satu aja kayak QR scan tapi yang bisa mencakuplah semua bank yang ada di Indonesia ini. 3. Dukungan dari metode pembayaran. QRIS mendukung berbagai metode pembayaran termasuk pembayaran menggunakan saldo e-money, transfer bank, kartu kredit, dan metode pembayaran digital lainnya. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih metode pembayaran sesuai dengan preferensi mereka, sesuai dengan apa yang mereka punya. Seperti itu. Dan yang keempat, kemudahan transaksi. Seperti juga yang sudah saya bahas sebelumnya, penggunaan cukup memindai QR ini sangat mempermudah pengguna lainnya. Karena QR code yang ditampilkan oleh pegadang atau penerima pembayaran menggunakan aplikasi pembayaran atau dompet digital mereka. Informasi transaksi seperti jumlah pembayaran detail sudah tergantung dalam QR code tersebut. Nah, yang terakhir nih mungkin kayak lebih ke keamanan kali ya. QRIS dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan informasi transaksi yang terdapat dalam QR code deskripsi untuk mencegah manipulasi data dan kebocoran informasi sensitif. Yang 7 itu biasanya orang-orang tuh kalau misalnya penjual-penjual yang menggunakan QRIS itu sangat mudah untuk pemantauan transaksi mereka. Karena QRIS itu menyediakan pemantauan transaksi secara lebih efisien, baik pengguna maupun penyedia layanan pembayaran dapat dengan mudah melacak dan mencatat transaksi yang dilakukan. Itu mungkin kalau di bank bisa kita lihat seperti mutasi rekening. Nah, jadi seperti itu. Biasanya kalau dulu tuh pernah sempat ada kayak kasus kenapa QRIS ini sempat menjadi pro dan kontra, di mana orang yang pro itu mungkin bilang kalau misalnya QRIS ini mempermudah kan, ya kita tahu lagi mempermudahnya gimana. Dan ada yang bilang kalau kontra nih, QRIS ini kayak ada kasusnya orang tuh waktu bayar scan tapi nggak sampai selesai lalu mereka kabur, kayak gimana ya, jadi kayak cuma pura-pura bayar, nge-screenshot hasil pembayaran yang lama tapi mereka tidak bayar. Cuma karena itu dari QRIS sendiri sudah menyediakan pemantauan transaksi dua arah, jadi di mana para penjual juga bisa melihat mutasi rekening mereka.
Jadi kita tidak bisa, sebagai pembeli tidak bisa menipu, misalnya kayak pura-pura scan lalu kabur, dan penjual bisa mengeceknya terlebih dahulu kayak, oh ini udah masuk beneran apa belum. Oh, jadi seperti itu. Dan menurut saya sendiri, kesimpulan dari QRIS ini adalah kalau QRIS telah menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan sistem pembayaran digital di Indonesia dan di berbagai negara. Penggunaan QRIS dalam financial teknologi membuka peluang baru untuk inovasi dan mempercepat adopsi teknologi pembayaran yang lebih modern dan efisien. Oke, mungkin segitu saja dari saya, Kevin Purnomo Junaidi, dengan NIM 235321011 dengan untuk mata kuliah financial teknologi. Sebelumnya jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.